Nasib desa adat dan tanah adat. Undang-undang desa seolah tidak berdaya di hadapan korporasi. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam ketentuan umum pasal 1, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Definisi ini seolah-olah juga tidak berdaya di hadapan korporasi. Bahkan di bab 2, kedudukan desa dan jenis desa juga diuraikan dalam Undang-Undang Desa. Pada bab 4, pasal 18, kalau kita melihat bagaimana besarnya kewenangan desa dengan asas rekognisi juga seolah-olah tidak berdaya di hadapan korporasi terkait dengan sengketa dan carut-marutnya perebutan lahan dan aset adat. Pada bab 6 juga dikatakan hak dan kewajiban masyarakat desa dan kewajiban masyarakat desa. Lalu di pasal 76 Undang-Undang Desa juga bicara soal aset desa berupa tanah kas desa, tanah ulayat, dan lain sebagainya. Kemudian di pasal 95 Undang-Undang Desa juga menyebutkan tentang adanya lembaga adat desa. Artinya desa dapat membentuk lembaga adat desa. Kemudian di bab 13 Undang-Undang Desa ada ketentuan khusus tentang desa adat yang berkaitan dengan penataan desa adat. Itu diatur dalam pasal 96 dan pasal 97. Lalu kemudian kita lihat bahwa di dalam pasal 103 tentang kewenangan desa adat. Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat dan wilayah-wilayah, pelestarian nilai sosial budaya, serta penyelesaian berbagai sengketa. Hal ini dicantum di dalam pasal 103. Lalu di dalam pasal 107 juga mengatur pemerintahan desa adat. Nah, selain itu, di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P21 tahun 2019 tentang hutan dan hutan adat, di sana dikatakan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, pemerintah menempuh kebijakan pengakuan secara resmi keberadaan hutan adat bagi masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sana disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Lalu hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan. Posisi desa dan masyarakat ada di dalam situasi hari ini seolah-olah tidak berdaya berhadapan dengan korporasi. Kasus penangkapan salah satu aktivis komunitas adat di Kalimantan menunjukkan bahwa betapa lemahnya negara memproteksi masyarakat adat dan desa adat ini. Seolah-olah posisi masyarakat adat tidak begitu kuat dan tidak punya nyawa di hadapan korporasi dan para pemilik modal. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh elemen dalam melakukan gerakan advokasi berdesa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sehingga masyarakat hukum adat yang bagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Membaca kasus yang terjadi beberapa hari ini di Kalimantan menunjukkan bahwa betapa negara lemah dengan korporasi, di mana korporasi dengan begitu mudah merampak hak-hak masyarakat adat, merembut terkait dengan pemanfaatan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sekali lagi, posisi Undang-Undang Desa yang klausulnya mengatur tentang desa adat seolah tidak berdaya. Bahkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sekalipun juga tidak berdaya di hadapan korporasi berkaitan dengan proses pencaplokan atau eksploitasi hutan adat atau aset adat oleh korporasi. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama.
Mengapa penting bagi kita semua untuk turut menyuarakan isu Save Kinipan? Yang pertama, hutan Kinipan adalah salah satu hutan hujan terakhir di Pulau Kalimantan yang kekayaan biodiversitasnya masih terjaga, mengingat banyak sekali hutan di pulau tersebut yang sudah dikonversi menjadi perkebunan sawit dan juga pertambangan batu bara. Jika hutan Kinipan habis, maka intensitas banjir dan longsor berkala akan semakin tinggi dan sudah pasti akan mempercepat laju krisis iklim yang kita alami sekarang. Yang kedua, adalah eksistensi masyarakat adat Dayak Tomung di Laman Kinipan yang kian terancam dengan adanya ekspansi perkebunan sawit milik PT SML. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat telah berhasil menjaga kelestarian ibu bumi sejak dahulu kala. Jika tidak ada masyarakat adat, maka siapa lagi yang akan menjaga hutan kita di garda terdepan? Mari kita desak bersama pemerintah untuk segera menghentikan operasi PT Sawit Mandiri Lestari atau SML di hutan adat Laman Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah, dan segera sahkan RUU Masyarakat Adat. Cabut izin